Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Khususnya dalam makom majelis dzikir ma'rifatullah, kita bertauhid dan berma'rifatullah dan bertasyawuf dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Belajar hakikat ilmu amal dan ibadah kupas tuntas bersama YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat, menjadi suatu kemaslahatan yang baik dan menguntungkan ke diri kita dalam mencapai titik Tuhan, sehingga dalam menjalankan kaidah ketuhanan kita sudah mendapatkan kemabruran sebuah ibadah, kemustajaban sebuah ilmu, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Memang mudah kita mengatakan dalam hukum ma'rifat Tuhan dalam diri kita, dalam ketentuan ma'rifat dalam hukum syara', dalam maksa wukuf bertasawuf, itu mudah. Tetapi perlu kita lihat kebenarannya. Rahasia-rahasia kekuatan Allah itu pada kodratnya, khaulinya ayat Al-Quran, yaitu kodrat. Keberadaan seluruh kalam-kalam yang disampaikan secara ma'rifat dalam makom tasyawuf, syariat dan hakikat itu memang kalau kita tidak memiliki dasar khauli atau kekuatan ayatnya, tidak bisanya kita membedah dari sebuah kodrat hijaiyah huruf sehingga kita bertemu pada kodrat huruf yang sebenarnya. Maka belum dikatakan suatu kehalalan bagi diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puncak kebenaran itu, ilmu itu adalah dalilnya Allah. Dalilnya Allah itu apa? Kodrat dari huruf itu tersebut. Awalnya kita bertemu sebuah huruf disebut dengan ayat, ayat lebur pada qauli, qauli lebur pada munajat, munajat lebur pada ma'rifat.
marifat berdiri pada kauni. Ini dia harus kita jelas. Apabila kita mengatakan Allah dalam diri wa fi anfusikum afala tubsirun, benar. Hadis dan firman tetap mengakui. Tapi apalah tubsirun? Kita harus berpikir seperti apa dia di alam diri tadi. Secara tersirat dalam kaji wujud tidak lagi diumpamakan kepada sebuah maujud. Kita lihat dulu. Yang di dalam diri itu wafi ampusikum. Ampusikum. Ini ada dua maknanya. Ampusikum bisa jadi zahiru wal batinu. Terlihat pada zahir. Zahir dalam wujud batin. Tapi yang ada wafi, di situ ada fa alif hayat kasrah i. Ini ada pada wujud rahasia. Nah, wujud kerahasiaan yang dikatakan aku di dalam diri, ini pada rahasia lam alif hamzah ya. Kita lihat lam alif atau dikatakan lam jalalah. Dikatakan lam, dia namakan alif. Dilihat alif, yang terlihat lam. Ini namakan lam alif. Nah, seperti yang kita pelajari, membuka lam alif atau lam jalalah ini adalah kajian yang sangat tinggi. Keleburan lam jalalah dengan wujud alif di dalamnya sehingga itu adalah lamnya alif. Alif adalah tersirat. Ada rahasia di dalam rahasia. Lam alif hamzah ya. Hamzah adalah derajat ketuhanan. Di atas alif ada hamzah disebut dengan hamzah. Hamzah ini kerajaan ketuhanan. Tidak semua yang gaib kalau tidak ada hamzah dia tidak akan bisa dikatakan kodrat Tuhan. Sementara ya ini adalah makom kolbi atau tempat. Mana wujud tempatnya Allah pada diri kita? Mana diri yang menjadi alamnya Allah barokah bakah mubarakah? Alam itu bisa bicara, bisa bantu orang katanya. Mana alam Allah yang bisa itu? Kolbinya Allah tadi. Nah, kalau kita sudah melihat yang 4 tersirat tadi, di mana alif titik wujud ada dalam baitullah batinnya Allah. Maka di sini ada derajat ketuhanan pada satu tempat yang telah ditentukan. Ini satu kesatuan dalam pandangan lam alif hamzah ya. Dan ini bukan kajian mudah. Tetapi tidak sulit bagi orang yang butuh Tuhan. Makanya di hijahiyah itu kita lihat lam alif anzahiyah. Sehingga jelaslah posisi mana lam jalalah yang bahkan berkodrat sebagai zahir, mana alif tersirat yang berkodrat sebagai rahasianya, mana kodrat ketuhanannya, ciri-ciri salbiahnya, penampakan ketuhanannya, dan mana makomnya yang hayat, yang hidup, yang bisa bicara. Ini adalah ketunggalan yang wujudnya akan diwujudkan. Kalau bahasanya orang-orang dahulu mendirikan alif natijah yaitu alif tersirat sehingga dia terlihat dan tersurat. Mendirikan 4 kodrat lam alif hamzah ya tadi, ini adalah puncak kebenaran. Dengan berdirinya bagaimana adanya alif tersirat nafas yang tidak berurat, tidak berdarah. Dan bagaimana lam jalalah alam rahasia. Kodratnya adalah baitullah, tempat Allah membaikat dan batinnya Allah itu sendiri. Nah, yang ketiga bagaimana hamzah menetapkan sifat ketuhanan yang berwujud
Saya adalah qalbi atau alam barokah mubakahnya Allah. Ka'bah bakah barokah mabaitullah. Ini dia sebagai maujudullah. Mendirikan kodrat tersebut perlu rukun-rukun tersirat yang harus dikuasai. Bagaimana kita mewujudkan wujudullah dan memaujudkan maujudullah dengan kita mendirikan wujudnya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan demikian menjalankan hakiki ketuhanan pada diri kita, membuatlah maujudun ilallah, kita kehilangan kepemilikan, kita kehilangan keakuan kita. Setelah nyata lam alif hamzah ya muncul dalam zahir dan batin. Setelah munculnya kodrat yang hak tadi menjadi diri yang hak, diri yang tidak berasal dari manapun melainkan diri fananya kita. Fananya Allah adalah hayat bagi kita, maka kebakwaan Tuhan bagi diri adalah diri yang fana. Apabila kita sudah bisa mendapatkan bagaimana yang dikatakan oleh suatu surat Sultanil Azim dinamakan nubuat, Allahumma ki sultanil azim, bagaimana kita menjadikan dia raja di atas segala yang maha raja menguasai kita. Wazil manil kadim itu nyata sekali, dan dia selalu mengajak, mendidik dan membawa, melindungi. Kalau itu sudah menjadi wujudnya dan maujudnya. Jadi kalau kita kaji terhadap kekuatan alif, lam, hamzah dan ya, ini adalah semata-mata wujubu wujudullah. Kalau saat ini wujudku adalah wujudnya, maka tidak lagi ada wujud selain wujudnya. Maka bertingkahlah dia dalam zahirunya, bertingkah dia dengan sifatnya sendiri. Ini mutlak. Diawali alif itu hijaiyah, diakhiri ya, dan kalamkan ya Allah, penghimpun segalanya. Berkalam dalam hamzah dia. Hamzah ibarat kalau kita berbahasa Indonesia, dia adalah suatu kemampuan sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia a, i, u, e, o, kalau tidak ada a, i, u, e, o, bagaimana huruf bisa menjadi kata-kata, bisa menjadi kalimat? Kemampuan berkata, melihat, kemampuan mendengar, semuanya inilah hamzah. Hamzah adalah kemampuan Tuhan mutlak. Dan ya adalah makom, kodrat. Nah, bagaimana kita bisa mendirikan empat perkara itu dengan usuli khususnya? Mendirikan usuli ketuhanan, kodrat ketuhanan adalah mendirikan Tuhan pada diri Tuhan. Dengan demikian memudahkan pencapaian oleh kita terhadap suatu nilai ketuhanan. Menjadikan diri itu saksi tidak semudah itu. Kenapa? Karena ashadu tajali dalan doma'u, dal alif doma'u, hanya aku yang bisa menyaksikan. Ashadu, nah gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menyaksikan kecuali aku sendiri yang menyaksikan pada sifatku sendiri. Dan ini memiliki makom dan adab tajalinya. Tidak hanya bisa dikalamkan saja. Tidak hanya sekedar bisa dikalamkan, tetapi bisa dilaksanakan tajali atau menjalankannya. Maka siapkan hati kita, siapkan jiwa bertuhan kita, siapkan hati bertuhan kita. Insya Allah mudah-mudahan Al-Baqarah 269 akan membuka pemahaman. Tapi kalau kita tidak memenuhi ketentuan tauhid, maka pemahaman ini tidak dibuka oleh Allah. Akhirnya terkunci, datanglah meripat membabi buta. Disitulah kesalahan dan kesesatan. Sabar adalah suatu
syarat mutlak untuk mendapatkan perjalanan tauhid. Bersabar kita dalam mencapai ketuhanan pada diri kita. Tentunya dalam sabar yang dimaksud adalah tidak bernafsu dalam menjalankan. Tidak ada keinginan lain kecuali lillahi ta'ala. Tidak ada lagi persyaratan diri kita. Kalau saya bisa saya akan begana, kalau saya bisa saya akan begini. Ini persyaratan yang akan membuat suatu perantara kamu semakin jauh dari tujuan. Untuk itu mari kita awali dengan niat keikhlasan yang paling tinggi. Kalaulah kamu tidak mencari posisi keumatan, maka kamu tidak akan mendapatkan posisi ketuhanan pada diri. Hadirin jamaah, dengan kita memiliki wawasan yang sangat banyak, pengenalan yang sangat banyak, tapi selangkah kita tidak bisa menjalankan diri kita kepada wujudnya, itu adalah pekerjaan sia-sia, menghabiskan usia belaka. Membesar-besarkan diri dengan pengalaman, sementara menjatuhkan dan mengecilkan Tuhan dalam kenyataan, ini juga akan mencapai suatu jalan kemurkaan. Kamu siap-siap hancur. Allah tidak diam dengan apa yang Dia inginkan, tapi Dia diam dengan apa yang engkau inginkan. Hadirin para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mencapai segala yang kita inginkan harus dalam bimbingannya sendiri. Kalau kita mengatakan kaji tauhid itu ada, maka haruslah kita tiada dalam kajian itu, melainkan dirinya semata. Jadi dengan adanya kita memahami bagaimana Hijaiyah mengatakan lam alif hamzah ya, ini teknik pencarian yang sangat dekat. Ini adalah suatu wasilah pencarian ketuhanan yang paling hakiki, yang paling cepat, sehingga kecintaan dan kerinduanmu terobati. Bukan nafsu yang ingin cepat, tetapi kerinduan yang tidak tertahan. Maka Allah akan buka selalu jalan-jalan tauhid kepadanya. Allah akan selalu buka pintu-pintu tauhid untuk mencapainya. Sehingga insya Allah, dengan kita tahunya bagaimana mulainya berdiri dari titik awal mula alif itu, sampai dia setelah sempurna dalam wujud ruhaninya, batinnya sendiri, sehingga dia baru bermaujud kepada zat dan sifatnya. Di sini barulah ada penamaan terhadap nama ketuhanan dan keumatan. Barulah ada penamaan asma-asma daripada ibadah. Kenapa? Kajian tauhidun adalah bukan kajian tauhidin, karena tauhidin menyatakan ada dan mengakui dengan iman, sementara tauhidun mengimani yang ada di dalam sesuatu yang diakui. Dengan demikian keimanan kita insya Allah semakin tinggi. Bukan laginya imanuddin, tapi sudah menuju iman Allah. Kenapa? Ma'rifatullah itu tidak akan pernah berhenti. Ma'rifatullah tidak akan pernah berhenti sampai kita mencapai suatu rahasia. Kerahasiaan itu yang membuat kita maklum dan menjaga. Tapi kalau kita belum bisa mencapai titik kerahasiaan, menjaga itu paling berat. Mana mungkin ilmu dijaga oleh iman. Maka dengan demikian niatkanlah bahwasanya iman yang kita jalankan dalam Islam akan menuju ilmu yang mabrur dan mustajab dengan peningkatan masa tauhidun kita, insya Allah. Maka apa yang dirahasiakan pelan-pelan Allah akan buka. Tapi setelah Allah yakin hatimu memang mencari Dia, insya Allah
Mudah-mudahan berkah segala apa yang kita kalamkan dan menjadi suatu keberkahan zahir batin dunia dan akhirat, dan bermanfaat bagi kita bersama. Wawasan demi wawasan di YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu amal ibadah, membuat kita lebih bisa menikmati, membuat kita lebih bisa menikmati dan menikmati kebenaran itu, insyaallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.